Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan bahas untuk DAS ya, sesuai dengan requestan dari Kicauan Burung. Beli coba bahas DAS. Hard fork ya? Jadi sorry banget, kita agak telat bikin videonya tentang DAS ya. Tapi kita akan coba untuk bahas. Hari ini DAS diperdagangkan di kisaran 514.000 teman-teman. DAS ini merupakan project privacy coin. Apa yang dimaksud dengan privacy coin adalah koin-koin yang dibikin memang sengaja untuk memberikan transaksi yang sifatnya private atau yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dengan kata lain, dia bersifat anonim serta mengaburkan asal dan tujuan transaksi kita. Jadi, transaksinya ada, teman-teman, tapi nggak bisa dilihat oleh orang lain. Biasanya kalau kita cek-cek transaksi itu kan bisa ke Etherscan, kita bisa lihat tuh koin-koin apa yang sedang running, transaksinya dari wallet apa ke mana, itu kita bisa lihat semua. Tapi kalau dari DAS ini dia benar-benar privacy, tidak ada informasi yang diberitahukan kepada publik. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang ya orang-orang bisa melakukan transaksi kemanapun tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi itu, teman-teman. Nah, DAS ini itu pernah kena kasus, beberapa kasus. Kalau kita melihat dari riwayatnya, ya bukan DAS secara spesifik ya, tapi koin-koin yang sifatnya privasi ini pernah dituding teman-teman oleh oleh badan pengawas SEC, dari CTFC, ya itulah Bapepti-nya Amerika Serikat, kemudian juga dari beberapa departemen seperti Department of Justice juga. Jadi pengawasan itu memiliki ancaman khusus terhadap koin privasi seperti Monero, kemudian Zcash yang dilarang di beberapa bursa terkemuka. Jadi dilarang guys. Kenapa? Karena diduga koin-koin seperti ini bisa lebih memuluskan yang namanya money laundry. Kemudian pemerintah juga nggak bisa lacak mereka karena ya sangat-sangat private guys. Jadi yang termasuk dari koin-koin privacy itu kita bisa lihat ya, di sini ada Monero, ada Zcash, ada DAS. DAS masuk di dalam koin-koin privacy yang tentunya kalau teman-teman berniat untuk melakukan hold koin ini, maka teman-teman berlawanan sama yang namanya regulasi. Hati-hati kalau regulasinya benar-benar ketat. Itu bisa menjadi negatif sentimen untuk koin-koin privasi. Bisa jadi bursa exchange di belahan negara itu mendelisting koin-koin mereka yang tidak sesuai dengan regulasi. Itu siapa yang tahu. Kalau sudah di delisting ya berarti itu menjadi negatif buat koin tersebut. Itu ya teman-teman. Jadi itu yang perlu teman-teman concern. Kalau kita lihat dari koin ini, dia punya supply maksimum sebanyak 18,9 juta koin. Sementara yang terilis itu sekitar 11,36 juta saja. Artinya ada 5 juta kurang lebih yang dalam posisi di lock, teman-teman. Entah itu dalam bentuk staking atau dalam bentuk apa. Intinya dana tersebut di lock lah. Jadi itu tujuan dari proyek ini dibuat adalah untuk melakukan transaksi yang bisa privacy dan sifatnya anonim. Nah, kemarin mereka ada berita 30 Juni mereka post soal berita hard fork-nya mereka yang akan diselenggarakan tanggal 5 Juli. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, beberapa kali sebenarnya DAS ini sudah pernah melakukan hard fork. Salah satunya di 23 Mei 2023 lalu. Mereka sempat hard fork tapi gagal, teman-teman. Jadi hard fork yang dilakukan sekarang itu guna untuk melengkapi hard fork yang gagal kemarin. Ya kan? Jadi berita gagalnya hard fork ini tentunya bikin market cenderung agak pesimis. Wah, jangan-jangan nih hard forknya gagal lagi tanggal 5 Juli kemarin. Tapi ternyata dari pemberitahuannya itu sepertinya sih oke-oke aja. Karena dari DAS sendiri itu nggak ngepost apapun soal update terbarunya tentang hard fork yang mereka lakukan. Tentunya hard fork ini bertujuan untuk meningkatkan yang namanya mereka punya apa namanya internal mereka ya, soal kecepatan transaksi kah atau keamanan transaksi mereka. Jadi sistem security-nya ditingkatkan. Jadi itu sih tujuan dari hard fork yang mereka lakukan. Dan so far ya nggak ada announcement terbaru sih untuk hard fork ini. Apakah hard fork kita sudah berhasil atau hard fork kita gagal? Belum ada announcement tersebut teman-teman. Sepertinya masih dalam proses ya, karena kan
dalam proses jaringan kayak gini nggak bisa sehari 2 hari, apalagi beberapa jam. Bisa jadi membutuhkan waktu beberapa waktu. Ya kita tunggulah announcement terbarunya. Gitu sih teman-teman dari DAS sendiri, dan ya kita akan langsung lihat gimana pergerakan dari DAS. Secara pergerakan kita masuk dulu ke trading view, ini aku keluarin. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah koin-koin seperti ini menarik? Kalau dari saya sih memang agak menjauh ya. Kalau saya pribadi punya penilaian ya menjauh dulu lah daripada koin-koin yang sifatnya privasi. Karena yang pertama keamanan kita dalam investasi masih jadi yang utama. Kalau saya sendiri memang masih pengen trading yang aman, belum belum pengen kayak hold koin, sebuah koin itu di wallet terus kita hold dalam jangka waktu yang panjang yang entah jadi atau enggak nantinya, teman-teman. Jadi masalah regulasi ini benar-benar mengkhawatirkan sih sebenarnya, jadi ya lebih baik cari aman aja. Dari DAS sendiri secara pergerakan dia udah berada dalam proses penurunan yang cukup panjang ya. Ketika bear market kemarin ini dihajar FTX November kemarin, kemudian DAS juga mencari level bottomnya di kisaran $25 kemarin. Ini kayaknya karena kasus dari Binance ya yang kemarin digugat. Tapi kalau masalah gagal hard fork kemarin di bulan Mei itu nggak ngefek gimana-gimana sih untuk DAS. So far ya masih cukup bagus aja untuk pergerakannya. Terus kalau kita lihat dari pergerakan DAS juga dia reject baru-baru aja di kisaran level 38.000 yang menjadi level resistance. Di sini DAS kena reject lumayan dan bikin harganya justru agak drop. Sekarang target berikutnya yang dituju adalah di level $30. Teman-teman, DAS ini sayang banget dia gagal mempertahankan area strong support ya kemarin di kisaran $40, dan sekarang bikin harganya justru malah agak sulit buat kembali pulih ke sana. Kalau kita berkaca dari pergerakan Bitcoin agak naik terbatas dengan volume smart money yang cenderung kecil. Di sini saya melihat bahwa ada potensi untuk Bitcoin membuat koreksi yang agak dalam lagi ke depannya. Nah, sekarang apakah altcoin bakalan terkoreksi dalam atau enggak? Ya, itu tergantung daripada BTC dominance. Tapi menurut saya sih koreksinya akan terbatas saja karena market juga udah jenuh naik dalam beberapa waktu. Kemungkinan kalau butuh fase koreksi ya bisa-bisa aja buat terjadi untuk sementara waktu. Dan sendiri sebelumnya di time frame 4 jam bergerak dalam sebuah ascending channel dan so far dia sudah terbreakdown. Breakdownnya dia dari level $35 ini mengindikasikan DAS masih punya potensi untuk turun ke 30.000. Sementara dari volume smart money-nya cenderung kecil, kemudian juga dari volumenya yang masih dalam posisi meningkat, guys. Ya, itu sih dari beberapa pergerakan. Kalau saya sih melihat at the end pasti market altcoin bakalan bullish. Cuman caranya dia naik itu apakah harus turun dulu atau dia bakalan langsung reversal. Paling aman sih ya DCA buat teman-teman yang memang punya niat untuk melakukan invest. Jadi itu ya, hard fork-nya nggak ngaruh ke harga. Kemudian lebih kepada sentimen market sih kalau menurut saya. Jadi gitu aja deh buat DAS, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram dan selalu update news-news terbaru. Jadi buat teman-teman yang merasa takut ketinggalan, silahkan untuk join, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.